Hari ini kita akan membahas tentang bab aurat. Apa saja yang termasuk aurat, kayak mana cara menutup aurat, dan kemudian kapan aurat itu ditutup, dan gimana kalau dia nggak ditutup. Nah, ada 4 ya. Saya pelan-pelan, fokus, kita tidak lama. Aurat itu adalah sesuatu yang tidak boleh tampak dari diri kita. Itu aurat. Bahasa Indonesianya aurat. Kalau kita kan pakai roh, bahasa Arab ya aurat. Kita bahas pelan-pelan. Aurat wanita, kita wanita betul? Nih apa saja yang termasuk aurat? Itu dulu nih. Aurat wanita di hadapan laki-laki adalah dari seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Oke? Kita semua sudah tahu itu betul? Apakah wajah aurat? Tidak. Jadi coba jawab. Nomor 2. Aurat laki-laki di hadapan wanita adalah dari pusat sampai lutut. Jadi kalau ibu punya suami, mau main takraw, mau duduk-duduk di depan rumah, belikan Hawaii sampai ke lutut. Karena aurat laki-laki di hadapan wanita adalah dari pusat sampai lutut. Paham? Lanjut. Aurat wanita di hadapan wanita. Saya wanita, ibu wanita. Aurat kita apa? Dari mak dicuekin saya Bu Ketua. Mana ceritanya di Bu Ketua? Tidak tahu saja. Oke. Siap. Belum paham. Oke, baik. Aurat wanita, tapi pertanyaannya paham ya? Aurat wanita nih, saya wanita, ibu wanita. Aurat kita adalah dari pusat sampai lutut. Oh. Sama laki-laki. Sesama wanita, dada tidak aurat. Kalau dada aurat, payah menyusui. Oh iya. Ya enggak? Tapi jangan mentang-mentang dada ndak aurat, ibu tengok-tengokkan pula. Caliak lah kuah, dah bagi doh. Jangan. Dah, sampai sini paham? Sekarang aurat ibu di hadapan anak bujang ibu. Aurat anak bujang ibu di hadapan ibu. Aurat bapak di hadapan anak perempuan. Aurat anak perempuan di hadapan bapak. Dari tidak dicuekin do saja, tidak tahu jawabannya saja. Atau aurat sesama adik-beradik laki-laki dan perempuan. Artinya aurat satu keluarga lah, ya, dari pusat sampai lutut. Jadi ibu kalau habis mandi kan kode handuk. Ibu mau keluar rumah dari kamar mandi, mau masuk kamar, ada anak laki-laki, pakai handuk harus sampai lutut, jangan sampai handuk. Tapi secara hukum dada tidak aurat. Dah. Aurat wanita di hadapan wanita non muslim. Kita wanita nih, aurat kita di hadapan wanita non muslim adalah dari saya kan wanita nih, ya, ibu-ibu wanita nih. Enggak, kita wanita, maka aurat kita di hadapan wanita non muslim adalah seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Jadi kalau ibu mau, sebentar ya. Jadi kalau ibu tapi yang wanita, karena kalau dia non muslim, aurat kita dengan perempuan non muslim seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Paham?
Kalau paham coba diulang. Aurat wanita di hadapan laki-laki adalah dari pusat seluruh tubuh kecuali muka sepergelangan tangan. Aurat wanita di hadapan wanita dari pusat sampai lutut. Aurat laki-laki di hadapan wanita dari pusat sampai lutut. Aurat ibu di hadapan anak bujang. Aurat anak bujang di hadapan ibu. Aurat bapak di hadapan anak gadis. Aurat anak gadis di hadapan bapak. Aurat sesama adik-beradik laki-laki dan perempuan dari pusat sampai lutut. Aurat wanita di hadapan wanita non muslim dari seluruh tubuh kecuali muka sepergelangan tangan. Pintar anak mama. Tadi ngangak-ngangak ni bolok caliaknya. Dah. Nah ini nih aurat. Supaya apa? Supaya kita paham. Oh ternyata itu aurat kita. Nah sekarang nomor 2. Nomor 2 kita belajar bagaimana cara menutup aurat yang benar. Mungkin setelah kajian ini agak pusing-pusing sikit, tidak apa-apalah. Namanya mengaji. Cocok ya? Ada 2 benda dalam Al-Quran. Ada 2 perintah dalam Al-Quran. Berarti ada 2 kewajiban dalam Al-Quran tentang wanita wajib nutup aurat. Caranya. Yang pertama dalam Al-Quran dijelaskan yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah kalian menghamparkan jilbab ke seluruh tubuh. Jadi jilbab atau jalabib bukan ini. Jilbab adalah gamis yang kita pakai, rok yang kita pakai, yang terhampar ke seluruh tubuh sampai mata kaki. Ingat, seluruh ulama madhab sepakat berbentuknya harus gamis atau rok yang terhampar. Silahkan buka kitab tafsir manapun, bentuknya adalah gamis atau rok yang terhampar. Itulah jilbab. Kalau ini nanti lain, nanti ini saya jelaskan ya, kerudung ini nanti. Jadi yang pertama, dia harus berbentuk rok atau gamis yang terhampar. Jadi mohon maaf, perempuan memang tidak boleh pakai celana. Oh, tak cangang-cangang. Tunggu lu. Biar ngok lu. Apakah perempuan boleh pakai celana? Tidak boleh, mak. Asirwal lirijal. Celana pakaian laki-laki. Tidak ada satupun istri baginda Nabi, sahabat wanita Nabi, para sahabiah pada masa Nabi yang pakai celana. Tunggu dulu. Belum lagi selesai. Nah, jadi harus terhampar ke bawah, baik berbentuk rok maupun berbentuk gamis. Ustazah, berarti celana boleh kami pakai di dalam gamis? Boleh. Ustazah, kayak mana Ustazah? Orang kami aja mau pulang kampung. Kami mau balik kampung. Masa kami balik kampung pakai gamis? Masa kami balik kampung pakai rok? Saya juga punya kampung. Dan kalau pulang kampung saya malah nyetir. Saya pakai rok, pakai gamis, aman aja. Manyasa datang ke pengajian. Enggak ada ya? Dah. Ustazah, kami ini suka jalan-jalan Ustazah. Kami ini suka liburan. Kami ini suka jalan-jalan ke pantai. Masa kami ke pantai pakai gamis? Pakai gamis ke pantai lebih mantap. Lagi di pantai itu ibu ambil video, baputa ibu, pakai slow motion, mantap. Ustazah, kami ini suka liburan naik ke Ulu Kasok, naik ke Langkisau saja. Saya jelaskan la
la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tak akan bebankan kita melainkan kita mampu memikulnya. Saya sering jelaskan ini setiap saya bahas aurat. Saya kemana yang saya tidak pergi? Sudah banyak gunung yang saya naiki di muka bumi ini. Slebeo. Saya sudah naik ke Gua Hira, tempat Rasulullah menerima wahyu pertama, pakai gamis. Saya sudah naik ke Bukit Sur, tempat Rasulullah bersembunyi saat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bersama Abu Bakar. Saya pakai gamis sampai saya ke atas bukit. Seluruh orang Arab yang naik bukit itu pakai gamis, aman. Saya sudah naik ke Bukit Tursina, bukit di mana Nabi Musa ingin bertemu dengan Tuhannya. Naik 6 jam, turun 6 jam jalan kaki. Saya waktu itu pakai rok celana. Jadi ada rok celana, kayak rok Jeffrey Al-Bukhari, tapi di belakangnya rok, bukan celana. Saya sudah naik ke Gunung Alpen, benua tertinggi, gunung tertinggi di Switzerland, di benua Eropa, gunung salju. Saya pakai rok total nyampe ke atas dan sampai sekarang masih hidup. Artinya apa? Ibu, insya Allah sudah usia 40, udah usia 50 tahun, sudah puaslah pakai celana-celana pada masa dahulu. Sekarang hijrah lagi, Mak. Ya, nanti ada celana di rumah, kumpulkan, simpan baik-baik, atau ibu pakai di dalam gamis. Jangan pakai celana karena itu tidak dibolehkan. Garuk-garuk kepala. Oke. Ustazah, boleh nggak kami pakai baju tunik? Jadi bajunya cuma sampai betis, di bawahnya pakai legging. Boleh nggak? Nggak boleh, karena harus sampai mata kaki. Merasai. Ada yang mau lagi tanya? Nggak bisa, dia nggak boleh berbelah, dia harus terhampar seperti mantel. Oke. Ustazah, kami ini Car Free Day, kami ini jalan-jalan. Ada nggak yang Car Free Day? Kami ini Car Free Day, Ustazah. Saya juga Car Free Day. Saya sering ketemu jemaah Car Free Day. Ustazah, Car Free Day itu kalau ibu lari berkeringat, ibu sehat, ibu. Tapi walaupun ibu pakai celana, tapi ibu cuma foto-foto, setelah itu makan sosis, nggak puas juga, Mak. Nggak berubah gitu, Mak. Paham? Malah ketawa. Paham? Udah lama, yang lalu biarlah berlalu, ke depan kita perbaiki. Ustazah, itu kan zaman dahulu kala, Ustazah, di mana para istri Nabi dan para sahabat Nabi yang wanita semuanya pakai gamis. Itu kan zaman dahulu. Sekarang kan sudah boleh, Ustazah. Perhatikan, dalam hukum Islam ada hukum itu yang sawabit, ada yang permanen hukum itu, dan yang kedua ada yang mutaghayyir, ada hukum yang bisa berubah. Ini menarik ini. Ada hukum yang bisa berubah. Contoh, dulu wanita boleh pakai baju hitam putih saja. Alaikunas sauda wal baida. Dianjurkan pakai baju hitam putih ketika sholat. Sekarang ibu boleh pakai warna-warni. Kenapa? Karena dulu hanya untuk membedakan diri dengan orang Yahudi. Sekarang boleh warna-warni, hukum berubah secara makna. Contoh, dulu orang zakat pakai kurma, pakai gandum. Sekarang boleh zakat pakai beras. Bisa dia berubah. Sampai sini paham? Ada hukum-hukum yang bisa berubah, tapi ada hukum yang sifatnya thawabit, permanen dan tidak akan pernah bisa berubah. Itulah namanya qat'i dalalah, qat'i subut, di antaranya ayat atau dalil yang saya bacakan tadi. Salat 5 kali sehari semalam tidak akan bisa berubah sampai akhir zaman, karena hukum
hukumnya sawabit. Ya, ada yang hukumnya mutaghayyir, hukumnya berubah. Dulu orang kemana-mana mesti pakai suami, pakai istri, pakai mahram, tak boleh keluar rumah dakwah macam saya sekarang ini. Tapi kan dulu saat situasi yang tidak aman banget. Sekarang situasi aman, selagi masih bisa jaga kehormatan, boleh nyetir macam saya pergi nyetir. Berubah hukumnya. Tapi kalau untuk jilbab tak bisa berubah. Hampir lagi tadi aku tak datang juga akhirnya pengajian ya, pening kepala ya. Oke, kerudung jilbab semua sampai ke lutut, sampai ke mana? Sampai ke mata kaki. Ada yang ragu lagi? Kulot sudah saya jawab ya. Ya, saya belum lanjutkan, udah tegang aja. Aman. Oke. Yang pertama mesti sampai mata kaki. Insya Allah orang yang bergamis dan pakai rok yang serhampar bukan karena dia so alim, tapi karena itu kewajiban. Aman aja. Oke. Ustazah, ada saya dengar, ada kok saya tengok ustazah yang pakai celana, ilmu lainnya diikuti. Ilmu yang itu maafkan saja. Tidak ada manusia yang sempurna. Oke? Yang kedua, bikhumurihinna ala juyubihinna. Yang kedua, hendaklah mereka menghamparkan khimarnya. Apa? Sebutkan semua khimar. Sebutkan semua khimar. Yang kedua, yang tadi adalah jilbab sampai mata kaki. Yang kedua khimar. Khimar itu kerudung nih. Sampai mana? Ala juyub, sampai ke dada. Jadi kalau kita mau panjang boleh, sampai dada cukup. Berarti ada dua perintahnya, dua ayatnya, dua bendanya. Yang pertama jalabib sampai ke mata kaki, yang kedua kerudung sampai ke dada. Dua-duanya harus terpenuhi. Ada orang yang keluar rumah, dia pakai gamis Bali yang panjang sampai mata kaki. Rupanya dia teh songko aja, lihianya nampak, tidak bisa. Clear? Ada yang kemudian dia pakai kerudungnya sampai ke betis, rupanya di bawah celana Hawaii. Maka itu belum lagi nutup aurat. Tidak bisa. Apa, Mak? Iya. Oke. Yang pertama kita udah bahas aurat. Yang kedua kita udah bahas bagaimana cara menutup aurat. Ada yang ragu sampai sini? Aman? Yang ketiga, kapan aurat itu saya tutup? Aurat itu ditutup fi makanil am, di wilayah umum. Apa itu wilayah umum? Wilayah umum adalah wilayah yang kalau orang melihat kita, orang tidak perlu pakai izin. Contoh, kalau kita di teras rumah, orang lihat kita minta izin nggak? Tengok dulu yuk, kan enggak kan? Maka di teras rumah, orang kalau minta izin mau lihat kita, enggak pakai minta izin. Maka di teras rumah mesti nutup aurat. Ustazah, saya jemur pakaian di atas genteng saya, rumah saya. Tapi kalau orang mau lihat ke genteng tidak perlu izin, maka wajib nutup aurat walaupun di atas genteng kita. Kemarin ada, sering lah ya kalau saya lagi kumpul sama teman-teman ustazah, yakin ustazah Nela jemaah ustazah itu nutup aurat kalau ke pasar, yakin jemaah saya baik-baik kok. Terus ditanya yang kedua, yakin ustazah jemaah ustazah tuh kalau nyapu teras nutup aurat? Oh tak yakin saya ustaz, tak ragu seketek. Ingat, selangkah keluar rumah wajib nutup aurat.
Ada nggak ada orang wajib tutup? Nggak ada ceritanya jam 2 malam tengok kiri tengok kanan masukkan sendal lantak sila, nggak ada orang do, nggak bisa, karena nggak ada dalil. Hai orang-orang yang beriman, tutuplah aurat kalau ada orang, kalau nggak ada buka je lah, nggak ada dalilnya. Jadi ada nggak ada orang wajib tutup? Ustazah, rumah saya di samping kuburan, di jalan buntu, jam 8 malam ndak ada manusia lagi yang tengok Ustazah. Masa ndak boleh saya masukkan motor buka aurat? Ndak boleh. Karena ndak ada orang wajib tutup, karena kita berada di wilayah umum, wilayah yang kalau orang mau lihat kita wajib tidak perlu minta izin. Tapi kalau di dalam rumah bukalah. Jangan salah paham pula, setelah ini ibu tutup aurat 24 jam. Mengamuk suami ibu sama saya nanti. Karena memang ada kejadian suami-suami nelpon saya karena ceramah Ustazah, istri saya pakai jilbab kalau tidur katanya. Onde mak. Oh, salah menyampaikan, entah salah proses transmisinya, entah sinyalnya ngelek waktu itu. Jadi kalau di dalam rumah bukalah. Sebaik-baiknya wanita terbuka di dalam, tertutup di luar. Aurat suami istri apa? Aurat suami dengan istri apa? Aurat suami dengan istri adalah tidak ada sama sekali. Gimana ceritanya suami istri ada aurat? Jadi selangkah keluar rumah tutup aurat. Ada nggak ada orang wajib tutup? Ustazah, emangnya apa kalau saya buka aurat? Emangnya kenapa sih Zah? Emangnya apa masalahnya kalau saya buka aurat? Man nadharat sya'ran, siapa yang menampakkan rambutnya ketika berada di luar rumah, selangkah keluar rumah, itu dosanya besar. Bahkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah mendapatkan satu melihat dengan mata kepala beliau bahwa ada wanita yang senantiasa menjambak rambutnya, disambung kembali atas izin Allah, dia jambak lagi, disambung kembali atas izin Allah, dan dia menderita di neraka. Nauzubillah. Dan ingat, kalau kita buka aurat dan suami membiarkan, berarti suami adalah dayus. Apa itu dayus? Dayus adalah seorang suami yang rela, yang ridho, yang membiarkan jika aurat istrinya dilihat oleh orang lain. Dan dayus tempatnya di neraka. Dayus adalah seorang ibu yang membiarkan aurat anak perempuannya dilihat oleh orang lain. Dayus tempatnya di neraka. Kecuali kita udah ingatkan, dia tidak juga berubah, itu bukan urusan kita lagi. Paham sampai sini? Ustazah, banyak kok orang pakai celana di luar, banyak kok orang buka aurat di luar. Saya sampaikan bahwa al-waqi la masdarul hukm, fakta bukan sumber hukum. Banyak fakta orang pacaran, apakah pacaran jadi boleh? Tidak. Banyak fakta orang berzina, apakah berzina jadi boleh? Tidak. Banyak fakta orang korupsi, apakah korupsi jadi boleh? Tidak. Banyak fakta orang buka aurat, apakah buka aurat jadi boleh? Tidak. Oke. Apa? Yang lalu biarlah berlalu. Ke depan kita perbaiki. Kan dulu-dulu udah kan? Joget-joget dulu udah kan? Udah ya kan? Udah. Ke depan kita perbaiki lagi. Ustazah Nela, nggak ada tuh Ustazah. Banyak kok orang yang berjilbab tetapi dia juga bergosip. Lebih bagus aku nggak berjilbab tapi aku nggak bergosip. Saya jawab, jilbab dan kerudung itu adalah kewajiban seluruh wanita Islam. Mau dia berzina, mau dia bergosip, mau dia berkhianat, mau dia tukang fitnah, masih dia berzina sana sini, tetap baginya kerudung itu wajib.
Ustazah, nanti ajalah saya nutup aurat sempurna. Tunggulah saya baik dulu. Keliru. Tutup aurat dulu, semoga dengan itu kita baik. Nantilah saya umroh, tunggulah saya hilang dosa dulu. Keliru. Mumpung masih banyak dosa, pergilah umroh biar diampunkan di sana. Nantilah saya sholat tahajud, tunggu dulu saya kuat iman. Salah, tahajud dulu, semoga dengan tahajud iman kita kuat. Kalau teman-teman saya, nantilah saya itu ceramah, Nel, tunggu dulu saya sempurna. Salah, ceramah sambil menyempurnakan diri. Oke? Hendak gitu saja. Kita itu nutup aurat tuh kan tujuannya supaya kita tidak mengumbar nafsu syahwat. Kami ini rambut udah putih saja, udah tua, kami buka pun aurat kami, ndak juga akan ada lagi orang yang suka sama kami saja. Saya jawab, menutup aurat boleh membuka aurat boleh dilakukan jika sudah uzur. Apa itu uzur? Uzur bukan dihitung dengan usia, tetapi kemampuan akal. Ada orang tua usia 100 tahun, tapi dia belum pikun, maka dia wajib sholat walaupun baring. Dia wajib zakat walaupun dizakatkan. Dia wajib puasa walaupun difidyahkan. Dia wajib nutup aurat. Kalau ada orang datang ke rumah, tutupkan auratnya walaupun dia udah setruk, selagi akalnya sempurna. Tapi kalau ada orang baru usia 40 tahun tapi sudah pikun, udah makan mah belum lagi, padahal udah 7 kali dia makan. Udah mandi mah belum lagi, padahal udah mandi terus. Dia usianya 40 tahun, mukanya glowing karena skincare, tapi dia udah pikun, maka dia tidak wajib sholat, dia boleh buka aurat. Maka kalau mak mau buka aurat, mak pikun dulu mak. Selagi belum pikun, mak tutup aurat. Karena banyak yang bilang kalau sudah tua boleh buka aurat. Enggak, kalau tua tapi akalnya masih sehat, tetap tutup. Oke? Mulai hari ini hati-hati. Yang lalu biarlah berlalu. Ke depan kita perbaiki. Semoga kita bisa lebih baik ke depan. Amin. Sampai rumah nanti, kalau ada celana-celana tuh kumpuanlah dulu. Nggak boleh ada mak. Ini harus sampai mata kaki mak. Harus sampai mata kaki mak. Bisa. Boleh, boleh. Sampai mata kaki. Bajunya itu. Sampai mata kaki. Yo. Ustazah, apa hukumnya habis lihat kajian ini tapi masih juga buka aurat? Ya, iya kan enggak nutup aurat sempurna kan? Suatu ketika jemaah saya pernah nanya ke saya pakai telepon, Ustazah, iya, kami ini mau ke Ulu Kasok, boleh kami pakai celana Ustazah? Kan tinggi itu saja. Saya bercandain sambil bilang kayak gini, nanti saya telepon balik bu, saya telepon dulu malaikat. Maksud saya apa? Malaikat itu nggak bisa di pause. Santailah dulu, pelan-pelan lah dulu, saya taubatnya, nggak bisa. Kalau kita sampaikan, kalau ibu bilang, Ustazah boleh nggak Ustazah kalau sholat tahajud tuh sekali-kali? Boleh. Ustazah saya belum bisa lagi mengamalkan tahajud, nggak apa-apa. Ustazah saya belum bisa lagi mengamalkan sholat hajat, nggak apa-apa. Ustazah saya belum konsisten puasa Senin dan Kamis, silahkan. Ustazah saya belum lagi bisa sholat duha, tafadhol, silahkan. Tapi kalau
kalau nutup aurat karena dia wajib, tidak bisa. Memang nggak boleh pelan-pelan, harus segera dilakukan karena argo jalan. Kalau ibu mau boleh beli macam rok celana, tahu rok celana? Rok celana bagus. Tapi masalahnya rok celana itu susah dijual. Saya udah cek rok celana di online, itu kainnya masih belum maksimal karena banyak orang yang tidak menggunakannya. Mungkin nanti ada waktu saya bisa cari toko benar, pabrik benar bisa jual macam rok celana jumlah besar. Karena ini penting ini. Kalau mau naik sepeda pakai rok celana. Tapi bahannya itu masih panas karena banyak orang belum mau beli, belum mau pakai. Ya, seperti itu. Bagusnya tadi libur pengajian Ibu Ketua. Dah, insyaallah la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tak akan bebankan kita melainkan kita mampu memikulnya, insyaallah. Demikian dari saya yakin kita semua orang baik. Udah puaslah kita dari dulu-dulu ya Bu ya. Dari dulu-dulu kita foto-foto, kacamata naik ke atas, joget udah dulu. Sekarang kita hijrah ya. Ini udah Muharram, sudah tahun baru hijrah. Wallahu a'lam bishawab.